Terus kayak ya udah sayang sekali ya disuruh bersabar dan tetap semangat. Jadi yang paling susah ya pasti menuruti kehendak klien. Oke. Itu soalnya nggak pasti itu Kak. Mhm. Mereka maunya udah begini nih awalnya mau A, ya udah kita bikin A, tapi yang B juga bagus gitu. Kayak kita mikir apa ya yang bagus gitu, yang menarik, yang beda dari yang lain karena juga media-media kampus biasanya cuman terpatok cuman kayak nyebarin berita aja segala macam. Jadi kayak ya udah nih semua orang juga pengen yang beda kan. Jadi kayak kita oh yaudah kita bedain aja sekalian gitu loh daripada yang lain. Kalonya mungkin crazy-nya berdiri sendiri karena banyak SDM yang ada di dalamnya, Hah? itu mau nggak kayak misalnya bikin sesuatu yang emang prakteknya bukan tugas ini aja, tugas-tugas yang lain pun kayak repot banget sih, tugasnya harus ini, tugasnya harus itu. Nah tapi kan dengan semangatnya kata Wira tadi juga bahkan halo semuanya, balik lagi di podcast Jam Kosong dimana kita bakalan ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol bareng anak-anak Gen Z, anak-anak millennials, anak-anak yang super menginspirasi. Hari ini aku kedatangan temen Jam Kos lagi yang bisa dibilang hampir mirip-mirip sama kami gitu loh, sama aku juga karena jurusan kita tuh sama meskipun beda semester mungkin. Itu adalah Wira, nama kepanjangannya siapa sih? Halo, nama aku Muhammad Noval Wirayuda, Kak. Wira, Wira berarti ilmu komunikasi juga kan? Betul, ilmu komunikasi, sama kita. Semester 4. Oke, berarti 1 tahun ya di bawah iya, aku. 1 tahun di bawah. Nah, Wira aku lihat-lihat nih di Instagramnya Wira. Betul. Yes. Apa tuh? Kayak suka banget nih kayak ngedesain gitu ya, fotografi juga. Sebelum Ilkom, sebelum masuk ke jurusan ilmu komunikasi Uniska, Wira sekolah mana aja? Jadi, aku mau cerita dikit ya. Oke. Mungkin agak panjang nih. Jadi dulu tuh ada 2 manusia, Adam sama Hawa. Oke. Nggak kepanjangan ya. Oke. Jadi aku sekolah aja sama kayak orang yang di belakang kamera ini Kak di SMK 1 Martapura nih di Martapura aja. Oh, pantes. Oke. Terus kayak jurusannya ngambil multimedia. Jadi karena itu juga nyambungnya kayak ilmu komunikasi karena emang sejalur aja gitu. Oke. Dan karena basicnya juga suka ngedit, suka desain, suka foto, jadi kayak suka aja. Tapi sebelum itu, sebelum sekolah multimedia ya, berarti emang awal-awal suka desain, suka foto itu karena apa? Iseng atau mungkin nyoba mau belajar kemana atau mungkin mengikuti kegiatan apa yang jadinya oh kayaknya aku bisa deh gitu. Mungkin awal sadar itu apa ya? Ketika SMP kali ya. SMP tuh aku suka gambar-gambar juga. Oke. Jadi mungkin awalnya tuh semuanya dari suka gambar. Jadi aku kayak gambar ini, gambar itu, apa doodle gitu, graffiti. Suka gambar kayak gitu. Jadi lebih didigitalisasi aja gitu. Jadi makanya ke desain. Lebih nyambung aja jadinya. Oke. Nah, ngomong-ngomong desain dan itulah sebagainya, Wira biasanya dapat ide-ide itu spontan itu atau gimana biasanya ada rencana-rencananya atau gimana? Kalau ide biasanya emang spontan ya dari manapun. Kalau misalnya kita lagi ngelamun aja gitu kan tiba-tiba ngelamun tiba-tiba dapat ide aja kayak gitu juga. Kalau mau gambar biasanya ngelamun dulu terus oh ini bagus kayak gambar. Nah kalau misalkan desain itu agak beda. Jadi kita tergantung dulu nih mau desain apa kan. Terus kayak buat memvisualkannya kita ya ngide aja gitu loh. Kayak cari inspirasi misalkan lewat apa yang lain, cuman ya lebih seringnya tuh ATM aja, supaya ya ada ininya lah, ada pedomannya gitu loh. Kenapa memilih ke ilmu komunikasi Uniska? Apakah emang ya udah ya karena ya udah Uniska aja deh gitu, atau memang ada target-target lain yang ada di Uniska? Nggak ada ya. Kalau masuk Uniska sendiri itu gara-gara mungkin karena aku gap year juga. Aku kan gap year 2 tahun nih. Jadi kalau mau masuk PTN kan SNBP udah nggak masuk tuh. SNBT kemarin juga nyoba. Terus kayak ya udah sayang sekali ya disuruh bersabar dan tetap semangat. Jadi
ya udah kita coba daripada nunggu lagi gitu kan, Mm-mm. setahun lagi. Dan 2 tahun juga sebelumnya aku udah kerja, udah berusaha juga, Mhm. berdagang, berbisnis. Jadi kayak kita langsung masuk ini aja, langsung daftar Uniska gitu. Oke. Nah, tadi berarti pernah kan dalam gap year berdagang, berbisnis, bekerja. Betul. Berarti apa? Pekerjaannya terkait sama kayak bidang desain tersebut atau apa? Enggak, cuman ya kadang tuh ngambil freelance juga, kita Mhm. desainin beberapa desain buat instansi ataupun perorangan gitu. Mm-mm. Kayak misalkan ada orang gitu kan minta dibikinin logo atau enggak spanduk buat usaha mereka, aku bisa Mm-mm. bikinin. Jadi kayak bisa freelance itu juga. Terus aku juga Mm. punya usaha capcin gitu kan, yang Oke. aku mulai usaha tuh kayak mulai setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu. Di mana capcinnya? Capcinnya tuh di ini Jalan Ayani kilometer 14.900 di Gambut, dekat rumah aku, Kak. Nah, tuh teman-teman ya kalonya Mampir mungkin ya. atau mungkin bisa tag Wira ya nih gara-gara menonton podcast Jamkos tahu capcinnya Wira di mana. Iya, ada capcin enak di Gambut, guys, gitu. Nah, itu. Berarti ini ya kayak ngambil pekerjaan atau itu sesuai dengan Fashion aja fashion. gitu. Karena kebetulan aku suka foto-foto dan suka desain juga. Jadi kayak kenapa nggak sekalian aja nih kayak aku kembangin dan belajar lagi biar dapat duit juga gitu. Tapi itu individu atau ikut orang kayak? Individu. Oh, berarti langsung ke Wiranya aja Langsung gitu. aja, makanya biasanya aku tuh kayak desain kalau lagi ngedesain atau foto-foto kan di post Instagram tuh. Iya. Jadi kayak anggaplah portofolio aku ada di Instagram gitu kan. Kayak ini aku bisa ngedit kayak gini, aku bisa desain kayak gini. Bisa dilihat. Jadi kalau misalnya tertarik, kalau rata-rata yang mesan atau minta jasa itu juga orang-orang yang kenal aja gitu kan. Kayak Wir kamu bisa yang kayak gini kan, kayak gitu kan. Kayak tolong dong desainin. Oke, yang paling menurut Wira yang paling susah Waduh. dalam bekerja bidang itu entah foto atau desain yang paling susah yang mana? Yang paling susah ya pasti menuruti kehendak klien. Oke. Itu soalnya nggak pasti itu, Kak. Mereka maunya udah begini nih, awalnya mau A, ya udah kita bikin A, tapi yang B juga bagus gitu. Oh, oke. Terus kayak pas kita sudah ke B, tapi A aja deh gitu. Oh. Pernah nggak ini yang paling susah bikin apa? Apa ya? Bikin susah, yang paling susah itu dan yang paling lama bikin desain buat profil Instagram gitu. Kayak satu feed panjang. Itu kayak sekitar 2 bulan atau 3 bulan aku ngerjainnya buat dari awal coming soon sampai kegiatannya selesai gitu. Jadi kayak bertahap, kalau ada acara ini aku datang moto-moto, habis itu kayak pulangnya desainin terus di-upload gitu. Itu pun juga Wira bisa maksudnya membuka untuk teman-teman yang mau jasanya Wira. Apa-apa. Buka. Gitu. Jadi kayak inikan Instagramnya ya. Di Instagram, jadi kayak semua tuh ada di Instagram. Nanti kalau kalian mau atau tertarik, itu bisa dilihat di Instagram aku aja. Ada di bio-nya, ntar ada link. Nah, di situ ada portofolio aku, bisa dicek aja. Oke. Nah, selain tentang desain sama foto-fotoan, Wira juga ngapain aja? Selama gap year 2 tahun tuh nggak ini ya kan? Bener ya? Lama. Lama sekali. Mungkin apa ya, dulu ngapain aja ya? Mungkin dulu tuh fokusnya karena corona juga ya. Corona itu banyak di rumah, terus kayak aku dulu tuh pernah nyoba-nyoba buat bikin konten-kontenan gitu, kayak lucu-lucuan video sketch sama dia juga nih. Jadi kayak dia siapa nih? Oh, dia orang di belakang orang di belakang layar nih. Kebetulan temen aku juga di sini. Oke. Nah, berarti juga tampil kan biasanya orang-orang desain, fotografer, videografer tuh males di depan kamera kan. Males, iya. Berarti Wira juga kayak misalnya penyiar gitu-gitu pernah nggak? Kalau dibilang penyiar sih nggak pernah ya, cuman kayak aku kemarin sempat ada ikut acara radio juga, jadi asisten MC. Jadi kayak acara radionya itu ada di Discord. Kakak tahu Discord nggak? Nggak tahu ya? Enggak. Nah, itu tuh kayak aplikasi gitu buat ngobrol online.
oke. Nah, jadi di situ nanti kita bikin acara radio gitu di satu komunitas. Mm-mm. Terus ada sesi dengar musiknya, ada sesi tanya jawab, ada Oh. sesi kayak curhat, Mm-mm. cerita-cerita gitu. Oke. Mm-mm. Nah, kalau bisa memilih nih 3 dari Iya. 3 itu, entah itu dari yang bersuara aja, Iya. ngedesain aja, atau Hmm. foto videografer. Nah, yang mana yang paling Wira suka? Kalau ini Wira Aduh. banget gitu. Soalnya Aduh, kan susah Wira banget. berarti bisa ketiganya nih gitu. Mhm. Apa ya? Susah banget sih ini. Aduh, ketiganya tuh susah, suka ya. Cuman yang paling menonjol dan yang paling pengen banget aku expert di bidangnya itu mungkin desain ya. Oh, tetap desain Tetap ya. desain. Tapi pernah Karena nggak ini kayak mikir kayaknya jenuh banget deh ngedesain. Soalnya aku yang paling tidak bisa tuh desain. Iya. Karena kayak apa ya? Entah itu idenya lah, penempatannya lah, pusing kan. Wira pernah nggak kayak gitu? Jenuh pasti ya, kayak kita udah kayak apalagi pas di project kemarin yang panjang itu, waktu di tengah jalan tuh jenuh banget kayak aduh ini lagi kayak desain ini nggak selesai, sama lagi desainnya kayak gitu. Jadi kayak mungkin jenuhnya itu ke arah yang males kalau repetitif aja, kalau itu aja. Cuman kalau misalkan kita explore lagi tentang desainnya atau belajar misalkan tambahin efek baru, efek ini, itu bakalan seru banget. Jadi aku lebih suka ke desain. Oke. Tapi kalaunya nih mungkin tips and trick sama buat teman-teman dari Wira, kalaunya orang-orang yang benar-benar nggak bisa desain, itu bisa nggak ngedesain yang bagus? Bisa banget. Nah, aku kadang tuh ya di kelas, kan kemarin juga di kelas ada beberapa ada matkul ini ya, desain juga, desain grafis. Iya. Jadi kayak teman-teman tuh kadang masih kesusahan gitu, nggak tahu cara yang ngedesain, nol banget lah pokoknya. Jadi kan kayak aku kayak udah merasa kayak yaudah aku tahu sedikit nih, aku bantu aja. Gitu. Jadi kadang tuh aku kasih arahan atau apa gitu kan, kamu kalau mau bisa desain atau minimal tahu desain yang bagus, itu banyak-banyak liatin desain yang bagus aja gitu loh. Sama kenali alat yang kamu pakai. Oke. Misalkan kamu mau desain logo atau apa, jadi kamu lihat dulu logo-logo orang nih yang udah jadi, yang udah bagus. Jadi kayak kamu belajar kayak apa yang bikin logo ini spesial atau yang bikin logo ini unik. Jadi kamu bisa kopas-kopas aja atau enggak tadi ATM dulu, karena itu cara yang paling cepat buat kita belajar sih sebenarnya. Oke. Tapi kalaunya Wira sendiri nih, kan tadi pernah merasa jenuh. Iya. Tapi pernah nggak merasa sangat-sangat puas dengan desain tersebut? Kayak kalaunya mungkin selesai ya selesai, tapi kan kadang-kadang ada yang biasa ya udah gitu loh, karena selesai aja. Tapi ada nggak pernah yang kayak merasa puas? Dan itu karena apa biasanya? Pasti banget sih. Kayak misalkan, soalnya kalau desain selesai dan di ACC itu kebanggaan juga gitu kan, kayak anjir kerja keras kita nih, hasil tangan kita diterima. Jadi kayak pasti kalau misalkan udah kayak gitu, satu hari, paling nggak kayak satu hari ke depannya gitu aku bakalan liatin mulu kayak gitu kan, kayak aduh selesai nih kayak gitu, bagus gitu ya. Terus tapi aku punya peraturan juga sih, kalau misalkan aku udah bikin sesuatu itu kayak ya udah harus satu hari aja senengnya. Nanti selanjutnya riset lagi terus belajar lagi gitu loh. Kayak apapun yang kita hasilkan gitu kan, produksi kita tetap, walaupun hasilnya bagus banget atau jelek banget, ya udah habis itu sehari setelahnya ya udah kita riset lagi, kita belajar lagi. Jadi kayak nggak puas di satu titik aja gitu. Jadi kita bisa kembangin lagi gitu. Ngomong-ngomong kepuasan nih, kalaunya kan pasti banyak tawaran-tawaran, entah itu desain atau mungkin foto-fotoan. Wira lebih suka orang-orang yang mungkin memakai jasa Wira itu yang punya temanya sendiri atau membebaskan? Lebih ke karena kita cuman ini ya nyediain jasa desainnya aja. Jadi kayak kalau sekalian brainstorming itu agak gimana gitu, kayak harusnya ada biaya tambahan karena misalkan kita mulai dari nol. Jadi biasanya aku kalau misalkan ada nerima jasa atau apapun, minta ke kliennya itu, Kak ada contoh referensi gitu biar aku bisa jelas kemauan kakak kayak gimana. Terus nanti dikasih ini juga kayak
apa ya namanya, nggak tahu pokoknya maunya gimana, hasilnya kayak gimana, bentuknya apa, segala macam, isi-isinya apa aja. Jadi aku tinggal memvisualisasikan aja gitu loh. Oke. Aku nggak perlu mikir dari nol buat ngedesainin itu. Oke. Tapi kalaunya itu tadi ada biaya tambahan dan lain-lain, Wira lebih suka dibebaskan atau ada temanya? Ada temanya. Oke, tetep ya. Kalau misalkan dibebasin tuh kadang pusing sendiri. Iya sih. Kadang kita overthinking juga kayak ini kan kalau dibebasin kan jadinya yang kita suka kan, Iya nggak yang klien butuhin gitu loh. Jadi biasanya aku minta apa gitu dulu referensi ke klien. Tetap ya, tetap sesuai kemauan kliennya. Betul. Apa. Oke. Nah, kalau tadi desain, kalau yang foto, karena aku lihat kan Wira juga ikut salah satu ormawa ya kan di kampus. Di kampus kita. Nah, dan Wira ngambil fotografi. Betul. Kenapa nggak advertising? Nggak tahu juga ya kenapa milih fotografi ya. Cuman kemarin itu emang fokusnya pengen di fotografi karena ada apa ya, kayak bentuk dukungan gitu, bukan dukungan, kayak gimana ya jelasinnya. Pokoknya ada dorongan hati lah buat masuk fotografi. Karena oke nih, aku udah punya alatnya buat desain, aku udah punya laptop sendiri, aku udah gimana ya, udah bisa lah kalau desain. Nah kalau fotografi ini aku nggak punya kamera kan, pribadi. Jadi kayak karena Ormawa itu punya kamera, punya gimbal, punya hal-hal yang aku butuhin buat kayak explore di bidang fotografi, jadi kayak aku manfaatin aja itu gitu buat aku berkembang gitu. Tapi kalau setelah masuk nih berarti udah 1 tahun ya? Ini Wira di organisasi jadi apa? Jadi aku organisasinya sama kayak Kak Sarah ya. Kak Sarah juga alumni organisasi itu, divisioner. Jadi kita dari Himakom, aku sekarang di Himakom itu jadi koordinator divisi fotografi. Oke. Bahkan menjadi koordinator fotografinya. Betul. Setelah Wira masuk, berarti ini kan hampir 1,5 tahunan lah ya, masuk Himakom. Dapat apa di fotografi? Kan tadi selain ini ya, alat-alat yang bisa menunjang Wira untuk berkembang. Apalagi yang mungkin mengaitkan tentang fotografi tadi? Iya pasti job juga ya. Job juga dapat beberapa gitu kan. Biasanya ada orang-orang yang karena kita biasanya tuh juga ngadain proker hunting gitu kan, orang-orang pada lihat oh hasil fotonya lumayan nih gitu kan. Jadi kayak beberapa ada yang ngajak kerja sama, misalkan ada mintanya dokumentasi soal acara apa gitu, kayak anak-anak Himakom bisa nggak gitu dokumentasiin ini. Terus kayak ya udah gitu kan, kayak bagus gitu. Jadi kayak kerahin sebagian anak-anak Himakom buat ikut, buat terjun langsung lah ke dunia itu. Jadi tahu tuh gimana kerja, gimana dari memfotret gitu. Selain itu Wira ada ikut apa gitu, organisasi nggak ada? Nggak ada sih, organisasi aku cuman Himakom aja. Kalau di sekolah? Sekolah dulu nggak ada. Nggak ada sama sekali juga? Dulu sekolah itu aku ini banget, pasif banget anaknya. Nah, jadi kayak ada timbul beberapa penyesalan juga kenapa aku nggak ikut beberapa organisasi di pas sekolah. Habis itu ini kayak pas kuliah nih kayak aku mau all out aja gitu, kayak kita keluarin semuanya, kita press Wira ini sampai kering gitu kan, otaknya, idenya, segala macem. Oke, berarti emang kayak ya udah di Himakom lah, dipuas-puasin ya. Iya. Tapi kalau tadi kan desain, ya udah fotografi di Himakom gitu kan. Nah, untuk public speakingnya atau mungkin hal-hal lain selain itu Wira ada nggak mengembangkan di mana atau kayak maunya kemana lagi habis ini gitu? Rencana ke depan sih ya, kalau misalkan public speaking tadi katanya aku belajar ngomong juga. Akhir-akhir ini aja baru berani ngomong, baru berani kayak gini gitu loh, kayak. Dan ini pun masih terbata-bata dan belibet. Cuman aku pengennya ya bisa ngomong di depan banyak orang tuh kayak pembicara-pembicara itu kayak keren gitu rasanya. Oke.
Mungkin salah satu caranya tuh dari ini aja, aku ya tadi aplikasi Discord kan kita ngobrol. Terus kayak aku lebih sering ngobrol di situ walaupun misalkan cuman kayak telepon doang atau via suara aja. Jadi kayak tanpa tatap muka aku masih bisa belajar gitu. Paling enggak aku bisa belajar ngomong, cara ngomong ini gimana, yang bagus gimana gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong, Ngomong-ngomong, ini kan Mira udah semester 4 mm-mm, mau ke 5 ya. 4,5. Nah, pastinya aku kan udah mengalami di semester 4 juga. Dan Betul. ada beberapa tugas-tugas yang mengharuskan kita untuk ngomong tadi Iya. ya kan. Mm-mm. Nah, tapi kebetulan banget nih Wira di semester 4 ini Ya. ternyata jadi ketua Iya. apa itu? Jadi kita perkenalan ulang ya Oh kalau ya, gitu boleh, ya. boleh. Halo semuanya. Jadi nama aku Wira. Aku adalah pimpinan produksi dari media kampus namanya Crazy. Oke, Crazy. Betul. Nah, itu adalah tugas kampus. Iya, tugas Tugas di kampus. semester 4. 4. Oke. Tugasnya tuh bikin media kan. Aha. Kenapa terciptanya nama itu? Karena kan ya udah sekalian kan Wira ketuanya gitu loh. Kenapa terciptanya nama itu? Sama ini kan udah mau ke semester 5 ya. Iya. Kenapa Wira baru memperkenalkan diri? Ada apa dengan Crazy ini? Aduh. Gitu loh. Jadi mungkin awal mulanya Crazy lagi kita mikirin nama itu juga dalam apa ya, rapat gitu kan, kita ngadain beberapa rapat. Ketika ada tugas itu kita nih mau bikin acara apa ya, acara apa, media apa, terus kayak konsepnya gimana, terus kita pertama tuh di grup kelas kayak kita mikir apa ya yang bagus gitu, yang menarik, yang beda dari yang lain. Karena juga media-media kampus biasanya cuman terpatok cuman kayak nyebarin berita aja segala macam. Jadi kayak udah nih semua orang juga pengen yang beda kan, jadi kayak kita bedain aja sekalian gitu loh daripada yang lain. Dan rapat pertama itu diadain di kafe gitu kan, kita kayak karena itu pas libur juga, kayak kita ke kafe janjian semua satu kelas buat bahas apa nih yang mau kita buat biar beda sama yang lain. Akhirnya kita ke kafe itu, kita rapat, terus karena sebelumnya juga udah ada pengumpulan nama gitu loh, kita nyumbang nama masing-masing. Jadi kayak setelah dikerucutin lagi ada pilih 3 nama dan akhirnya Crazy yang terpilih. Terus kayak Crazy sendiri itu artinya kreasi sebenarnya. Diambil dari kata kreasi, cuman ya diplesetin aja, jadi kayak Z tambah pakai Z gitu. Nah, terus juga aku lihat-lihat nih, ya emang agak beda daripada yang lain. Kayak memang seniat itu gitu loh bikinnya. Entah itu dari desainnya sama hasil-hasil dari kontennya. Tapi untuk Crazy sendiri itu tuh emang bikinnya mau fokus misalnya nih di kontennya atau mungkin di beritanya atau di desainnya atau gimana? Kalau untuk isinya sendiri, isi dari Crazy itu pertama-tama mungkin kita fokuskan di ininya dulu, apa namanya ya, desainnya. Karena orang pertama kali kalau lihat akun kita ya karena lihat feeds-nya kan. Jadi kalau misalkan feeds-nya menarik, kayak eye-catching gitu kan, bakalan betah dan scroll-scroll terus. Jadi kayak mungkin itu yang ditekankan pertama kali. Baru keduanya tuh isi kontennya. Nah karena ini basisnya tugas pertama, jadi ibu dosennya mewajibkan kita buat isi konten dari Crazy tadi, isinya tuh harus yang ada unsur edukasinya. Jadi karena kita dari Crazy sendiri mengambil 3 tema ya, lifestyle, edukasi, sama bisnis. Jadi kayak semuanya itu kita masukin unsur edukasinya lah gitu. Kalau misalkan di lifestyle kayak ada beberapa orang di kelas yang emang passionnya bagus, kayak ada yang MUA, ada yang suka nge-DJ. Jadi kayak kenapa nggak kita gunain mereka aja nih, kan mereka udah punya passion dan keahlian mereka. Jadi kayak kita kasih wadah aja di Crazy ini buat mereka berekspresi aja gitu loh. Cuman dengan dikemas sama edukasi juga gitu loh. Terciptanya Crazy dan karena tugas dulu ya awalnya tadi. Tugas. Nah, setelah ini
mungkin ya kan ini kan udah mau semester 5, otomatis kalaunya mungkin kelas-kelas bahkan kelas aku sendiri kalau semester 5 atau habis semester aja udah ya Iya. udah ini udah nggak tugas lagi ya udah kita bubar Iya, gitu loh. bener. Nah, kenapa Wira sendiri ya mungkin sudut pandang Wira sendiri dulu ya. Kenapa mau mungkin apakah Crazy ini mau dilanjutin lagi di semester-semester berikutnya atau bahkan mungkin nanti bakalan nggak naungan kampus lagi gitu loh. Iya. Nah, itu kenapa? Mau banget. Justru kayak gimana ya? Karena kita lihat aja dari ininya tuh sayang banget kalau nggak dilanjutin. Soalnya kita udah punya nama yang apa ya? Bisa dibilang unik gitu kan. Kayak kita udah punya nama itu, kita udah punya brandingan itu. Sayang banget kalau nggak dilanjutin dan berhubung ini juga tugas karena apa ya tadi udah selesai dan sekarang juga Crazy lagi hiatus nih. Kemarin banget baru ngeluarin kalau Crazy lagi istirahat, lagi hiatus, lagi rehat. Jadi kayak kita itu bikin apa ya kayak pengumuman kalau misalkan ke ini ya ke anggota ya. Kalau misalkan nih kan ini udah bukan tugas wajib lagi, jadi kalian bebas kalau masih mau ikut Crazy nggak apa-apa, gitu kan. Soalnya ini sayang banget kalau nggak dilanjutin. Soalnya kita udah apa ya udah seniat ini, sudah seproper ini gitu kan buat bikin satu media yang bener-bener apa ya bisa apa ya bisa dibawa gitu ya keluar dan ya memang isinya berbobot gitu ya. Jadi gitu kayak sayang aja jadinya. Tapi berarti apakah Crazy ini bakalan ibaratnya menerima orang luar? Karena kan itu tugas kelas yang dimana ya satu kelas aja. Tapi kan ini tadi sudah dibilang ke teman-teman kelas bahwa ya terserah kalian mau ikut-ikut enggak karena ini bukan tugas wajib lagi. Nah itu apakah menerima orang-orang luar? Iya ada kemungkinan gitu ya. Masih belum tahu ya juga. Mungkin kita ini aja kita ambil hiatus buat kita recharge lagi, kita persiapin lagi apa yang baru lagi, apa yang gila lagi dari Crazy. Jadi kalau misalkan nanti ada kemungkinan buat nerima orang luar, mungkin saat kita memang benar-benar perlu. Nah, kalau sekarang toh lagi semangatnya juga nih, kayak orang-orang kelas nih lagi kayak. Aku kadang bingung ya, kadang aku kan ikut organisasi kalau ada rapat-rapat itu males rasanya gitu kan lama. Tapi anak-anak kelas nih kalau misalkan rapat kayak habis rapat pertama kemarin, mereka semangat kayak, "Wir, kapan lagi ada rapat?" gitu kan. Kayak karena mereka apa ya nemuin hal yang baru gitu di Crazy nih. Karena ya kuliah kuliah yang apa sebelum ada Crazy ini. Ya cuman kuliah pulang gitu kan mereka. Jadi kayak ketika ada kegiatan yang kayak gini, mereka tuh jadi excited gitu. Jadi kayak itu buat aku kayak, aduh keren ya kalian gitu. Karena ini ya, karena ibaratnya kayak sudah menampakkan ini loh hasil kerja keras kalian. Betul. Gitu loh. Nah terus juga apa yang mungkin perbedaan Crazy dari ya pastinya kan di kelas-kelas lain pun bikin platform media juga kan. Nah, apa perbedaannya? Kalau perbedaan sih mungkin dari desain ya. Itu yang pasti karena dari tone warna dan segala macam kita emang maunya tuh kita yang paling kelihatan fun, yang paling terang, paling warna-warni gitu, ngejreng banget. Tapi media kelas lain itu keren-keren mereka dan kami juga kemarin baru ada kolaborasi sama 2 media kelas lain. Nah, jadi kayak itu dari Pahuma sama Digitox. Mereka kita itu kayak kolaborasi sama komunitas gembel gitu, tahu nggak Kak? Komunitas gemar belajar. Jadi mereka tuh ada yang ngumpul di satu taman, mereka buka lapak gitu, terus nyusun buku, jadi orang-orang bisa baca buku di situ. Nah, jadi kita di situ kemarin bisa ngumpulin 100 lebih buku buat disumbangin ke komunitas gembel, komunitas gemar belajar. Nah, itu tadi berarti kayak collab-collab gitu bisa juga. Tapi kalau mungkin nanti bakalan ibaratnya kelas-kelas lain entah itu meredup ya kan, kan kita tidak tahu ya rencana-rencana kelas lain. Cuman Crazy ini kan maunya ya udah kita jalankan lagi gitu seterusnya. Itu bakalan akan
melanjutkan entah itu collab dari yang lain gitu loh, kayak dari luar atau komunitas-komunitas lain gitu tuh, atau gimana? Atau mungkin mau berdiri sendiri aja dulu? Sebenarnya untuk apa ya, ajakan collab dari komunitas-komunitas itu kita terbuka banget dan kita udah beberapa komunitas yang udah kita ajak collab dan nanti bakalan ada pergerakannya, aktivitasnya. Ya gitu. Jadi kalau bisa dibilang berdiri sendiri dulu, mungkin di bagian konten aja kita kayak fokus, karena kita juga punya sumber daya yang banyak ya. Satu kelas nih orangnya ada 30. Jadi kayak kita fokusin itu sama di collab-nya tadi. Dan untuk collab tadi nggak bisa ini kan, nggak bisa apa namanya, semua orang ikut. Jadi kayak kalau misalkan untuk collab beberapa komunitas paling kayak beberapa orang, jadi sisanya itu masih bisa ngonten gitu. Jadi kayak konten itu lebih banyak gitu loh kita maunya. Nomor satunya konten ya. Tapi kalaunya itu tadi untuk itu kan collab. Kalaunya mungkin crazy-nya berdiri sendiri karena banyak SDM yang ada di dalamnya, itu mau nggak kayak misalnya bikin sesuatu yang emang prakteknya, maksudnya yang emang ada bendanya. Kalau konten kan ya sudah berarti buat di-upload di crazy-nya sendiri. Nah kalaunya mungkin sesuatu benda gitu, ada nggak kepikiran? Kayak atau misalnya suatu acara apa gitu? Ada ya mungkin nanti karena soon ya. Kan itu juga nanti bakal ada kebutuhan tugas juga. Masih jadi, nyambung ke tugas ya? Masih nyambung ke tugas. Jadi kayak kalau untuk sekarang crazy kayaknya masih belum mampu gitu loh buat bikin acara atau event. Soalnya ya keterbatasan pengalaman juga, dana juga. Jadi kayak untuk sekarang fokusnya cuma ngembangin crazy dulu, kita mau dikenal dulu. Jadi kayak kalau orang kenal bakalan lebih mudah aja gitu kan kita ngejangkau ininya, sponsor ataupun kerjasama media partner yang lain. Nah tapi aku mau tahu dong sudut pandangnya Wira tentang tugas ini ya, karena banyak, bahkan mungkin di angkatan aku nggak jauh-jauh deh ya, di angkatan aku banyak orang-orang yang kayak tugas ini tuh bukan tugas ini aja, tugas-tugas yang lain pun kayak repot banget sih, tugasnya harus ini, tugasnya harus itu. Nah tapi kan dengan semangatnya kata Wira tadi juga, bahkan rapat pertama aja malah lagi, ayo dong rapat lagi. Nah kalau menurut Wira, adanya tugas ini, itu tuh malah bikin ibaratnya kita sendiri berkembang atau mungkin ada manfaatnya atau gimana? Pasti ya, manfaat itu pasti banget. Soalnya ya tadi, karena mereka ngerasain sesuatu yang baru, mereka ada yang asalnya cuman kupu-kupu kuliah pulang, jadi kayak lebih sering di kampus, lebih sering masuk. Karena kalau misalkan aku kalau rapat itu juga di absen ya pasti. Jadi kayak kalian rapat absen, habis ini kita bikin konten gitu segala macam. Nah berarti ini ya, berarti Wira tim yang bagus dong, tugas banyak. Iya, bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan, nggak apa-apa juga sih. Jangan banyak-banyak. Cuman tugasnya tadi ya yang bikin berkembang tadi ya, kayak crazy ini berarti ya udah bikin yang misalnya tadi yang nggak bisa desain, bisa aja kalau kalian mau belajar belajar sama-sama gitu. Iya, kita belajar sama-sama. Sama kayak aku ngerasa tuh crazy ini kayak narik potensi mereka gitu loh. Yang awalnya pasif gitu, yang nggak berani ngomong sama sekali, jadi tiba-tiba ngeluarin ide, aku ada punya ide nih, gimana kita bikin ini, gimana kita bikin itu. Jadi kayak bermanfaat juga ya ternyata ya gitu. Nah ngomong-ngomong ide lagi, kalaunya di crazy sendiri itu tuh kayak open, maksudnya kayak semua anggota boleh loh menyarankan sesuatu, atau misalnya di bagian ini ya berarti tugasnya cuman ide tentang ini gitu, gitu nggak? Buat itu kita kalau kan kita terbagi divisi juga ya. Dari divisi itu ada dalam crazy sendiri bagian itu ada tim inti, yaitu ya ketua-ketua dan wakil dan bendahara, sekretaris, humas. Terus dibagi dua lagi, ada tim produksi sama tim kreatif. Tim produksi itu ada namanya tim visual, tim copywriting, sama tim lapangan. Tim visual itu mereka yang bagian desain, ngedit video. Tim copywriting yang nyediain caption atau enggak tulisan-tulisan gitulah, copywriting. Terus bagian lapangan mereka yang
belakang layar gitu loh, kayak nyiapin kamera, nyiapin apa gitu. Nah, terus untuk konten topiknya sendiri ada tim kreatif lagi kan. Tim kreatifnya tuh tadi humas, apa lifestyle, Ah, terus bisnis sama edukasi. Nah, mereka oke. ini yang apa ya, mikirin konten gitu loh. Ah, Mereka 3 divisi ini kayak mm-mm. sesuai topiknya mereka masing-masing. Mereka mikirin Oh, konten gitu. Nanti minggu ini kita bikin podcast gitu misalkan, mhm. atau minggu ini kita bikin game apa gitu buat Instagram. Berarti udah ini ya jalurnya Mhm masing-masing. Tapi mhm. kalaunya mungkin yang tim ini mau menyarankan sesuatu itu masih Masih terbuka bisa, aja? heeh, kayak boleh kayak semua orang, apa ya, buat penilaian mempermudah penilaian juga, aku, bikin kayak gimana ya, bilang ke mereka kalau ada namanya penilaian individu gitu loh. Jadi Oh, kalian nggak peduli dari divisi manapun, mhm, kalau kalian mau nilai tambahan, kalian bisa mhm, bikin konten sendiri gitu loh. oke. Heeh, Nah, ini kan di Crazy sendiri Wira jadi ketua ya. mhm. Apa yang paling seru sama apa yang paling kayak ribet banget nih anak kelas gitu? Apa biasanya melakukan apa? Yang pasti yang seru itu semuanya seru ya, karena misalkan jadi ketua Mmm, kita dilibatkan dalam semua hal. oke. Heeh, karena misalkan pengambilan keputusan atau Mmm, apapun kayak anak-anak divisi itu bakalan, "Wir, ini gimana ya bagusnya gini." "Oh mhm, oh kita," kalau aku pun bingung ya kita diskusikan bareng gitu loh. mhm, Terus kalau misalkan hal yang ribet, ya mhm. tadi ngatur satu kelas anak itu emang ini jadi, Oh, aduh luar biasa banget ketua kelas sebenarnya. oh, oke. Sebenarnya aku bukan ketua kelas, cuman kayak, oh ternyata mereka begini ya kalau susah diatur Mhm, gitu loh. Mereka kan ya orang kepalanya banyak nih, mhm, idenya juga banyak juga. Jadi kayak kadang tuh saling bertabrakan gitu, maunya mhm, gimana gitu. Sama susahnya itu kalau misalkan ya tadi nggak sesuai sama kemauan ataupun prinsip dari Crazy itu apa sendiri visi misinya. mmm, Misalkan dari desainnya kan kita apa nonjolin desain. Misalkan mhm, nggak misalkan juga sih, kayak emang di awal-awal tuh kita agak struggle oke. karena ya tadi dari desain sendiri milihnya tuh yang kayak gitu tuh, yang Mhm, agak warna-warni, iya, susah banget, dan itu mhm, kan nggak semua orang bisa ngedesain kayak gitu. iya, Jadi kadang tuh tim visual ini rada kesusahan gitu loh, "Ini kayak mmm, gimana Wir?" Jadi kayak, biasanya mereka tuh kalau misalkan, mau desain tuh mereka mhm, bakal konsul dulu ke aku atau enggak ke yang, nyaranin desain. oke, "Ini gimana bagusnya?" Gitu kan, "Udah cocok nggak? Udah masuk kriteria nggak buat di-upload?" mhm. Gitu. Oh, oke. Berarti itu ya, kayak Heeh. berarti sempet struggle kayak sempet ada huru-hara Iya, atau kayak pasti banget. perpecahan gitu nggak? Aduh, pasti banget, ada. Oh, oke, Karena mhm. di internal kelas juga kadang kayak gitu kan. Oh, ada Jadi pastilah ya. anaknya juga main circle-circle-an juga. Oh, Kayaknya semua kelas deh kayak gitu ya? tapi waktu jadinya Crazy ini udah gabung semuanya? Udah, iya. Makanya dalam pembentukan tim tuh itu pun kayak, oh harusnya ini nggak boleh digabung, ini harus Oh, gini. oke. Kita sengaja sengaja aku sama tim inti tuh kayak misah-misahin mereka gitu loh, biar Oke. mereka bergaul gitu loh. Mmm, Jadi kayak hasil awal-awal memang kayak nggak banyak ngomong, cuman kayak mmm, lama-kelamaan mereka udah nyaman aja karena heeh. emang Satu ngerjain, kerjaan ini emang gitu. satu proker juga gitu kan, Mhm. mereka bikin program kerja terus kerjain bareng gitu. Oke. Nah, mungkin balik lagi ke pribadinya Wira. Setelah ini kan ya, Crazy entah itu nanti bakalan gimana berjalan ya, terus juga, Wira mungkin nanti bakalan lulus kuliah Mhm juga, mhm. mungkin apa yang mau Wira lakukan lagi setelah kuliah? Dan juga, apa yang mungkin, ya udah gitu loh, Wira maunya apa Nah, gitu, buat diri Wira sendiri? buat aku sendiri Mhm, nanti ya, kalau misalkan Crazy ini berjalan dan, bisa besar, aku mau banget Crazy itu jadi media kreatif yang, apa ya, mungkin salah satu yang terbesar juga lah di Kalimantan ataupun di oke. Indonesia gitulah. Mhm, Terus selama kuliah ya aku fokusnya cuman ya cari pengalaman aja dulu, kayak kita, apa yang bisa kita ambil, mhm, kesempatan-kesempatan kayak gini nih, lumayan mhm, sebenarnya nggak nyangka juga nih ada di sini kan, kayak bisa mhm. diundang. Terus kayak, eee, kita ambil kesempatan yang ada, ya buat lebih belajar lagi aja gitu.
Oh, Jadi kayak oke. ada pengalaman, oh aku udah pernah kayak gini nih, jadi Mm-mm. lebih enak buat ke depannya. Oke, nah itu tadi kan berarti itu 2 ya, jadinya buat Wira sama buat Crazy. Kalonya itu kan Crazy-nya, nama Crazy-nya. Kalonya buat teman-teman yang ada di dalam Crazy dong, Ah, ada nggak mungkin maunya apa sebagai ketua nih, ketua aduh, ya, dengerin ya teman-teman Crazy. Pasti ini kayaknya bakalan banyak yang nonton karena ini ya, loh Crazy kita gitu. buat teman-teman yang pasti kayak walaupun Crazy misalkan nanti nggak lagi jalan, aku harap kalian tetap fokus di passion kalian. Soalnya sayang banget kalau nggak dilanjutin. Soalnya hobi kalian itu keren-keren banget. Oke. Jadi fokus aja, lakuin apa yang kalian suka aja gitu kan. Kayak aku yang suka desain, foto-foto, terus ya aku kembangin di situ gitu loh. Oke. Supaya apa ya mungkin ujung-ujungnya ataupun nanti bisa jadi sumber penghasilan kalian gitu loh. Kalian bisa hidup dari apa yang kalian suka, itu keren banget. Oke, nah satu lagi terakhir buat teman-teman yang nonton semua orang-orang yang menonton, tipsnya dari Wira yang mungkin teman-teman suka desain tapi mungkin tadi nggak bisa mengembangkannya. Nah tipsnya dari Wira apa? Tipsnya buat orang-orang yang suka desain tapi mau belajar desain dulu, Aha, itu ATM aja, udah itu paling penting. oke. ATM, ATM, ATM ATM. guys. Amati, tiru, modifikasi. Udah, Betul. itu cara paling cepat buat kita belajar. Oke deh, Wira. Mungkin itu tadi ya yang pertanyaan terakhir dan Iya. juga ya teman-teman ATM tadi kata Wira. Oke, terima kasih banyak Wira Oke, atas makasih, hari Kak Sarah. ini. Mungkin kalaunya mau apa lagi nanti akan Crazy, boleh banget datang ke Ih, sini lagi. keren Atau mungkin banget. teman-teman Crazy yang lain Iya, mungkin mereka bisa. keren-keren. Ini mungkin dari Jam Kos. Ih, keren banget. Ini ya jadinya desainnya kayaknya bakalan ini. Oh, ini siapa Soalnya yang desain ini? nggak tahu, nggak ada. Ini keren banget. Keren banget, Iya, guys. desainnya ini ya jadinya jomplang sama punya Wira Ih, gitu. enggak, ini udah keren banget ini. Tiba-tiba ini. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi Wira. Sampai Makasih banyak, Kak ketemu Sarah. mungkin di lain kesempatan ya, teman-teman Ya. Jamkos juga. Hmm. Terima kasih banyak yang sudah menonton podcast hari ini. Siapapun lagi yang mau datang ke Jamkos, langsung aja DM aku atau Banjarbaru Klik atau mungkin komen-komen di YouTube ini gitu, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.